ngajakin aku ketemuan loh. Di perusahaan papa kamu. Gak apa-apa ya? Hitung-hitung trial dulu ketemu calon adik ipar kamu. Sebelum ketemu langsung sama semua keluarga besar kamu. Bagaimana dengan keluarga kamu? Apa mereka tahu semuanya? Atau bahkan mereka nggak tahu sama sekali? Kalian berdua menipu keluarga kamu. Ini peringatan terakhir buat kakak. Kalau kakak kasih tahu soal Alia ke keluarga aku akan membongkar soal perselingkuhan kakak dengan Kamiko. Aku harus cari cara lain untuk bisa menekan Alia sama Devan. Supaya mereka tuh mengikuti semua keinginan aku. Aku akan membuat Alia mati kutu dan gak akan bisa lagi menolak keinginan aku. Dara. 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 Aku sekarang jadi makin yakin bahwa semua yang terjadi sama kamu, pelakunya adalah Kamiko. Karena dia tahu kamu megang rahasia perselingkuhan dia. Dan itu menjadi motivasi yang sangat kuat untuk celakain kamu. Iya, jujur aku sebenarnya juga takut kalau sampai Kamiko tahu kalau Teh Dara itu adalah kakak kandung aku. Karena takutnya nanti malah ngefek jadi keluarga kamu juga tahu. Aku akan berusaha biar keluarga aku nggak tahu soal Kak Dara. Kamu kenapa sih ngeliatin aku kayak gitu? Ini pertanyaan terakhir ya. Jawab yang jujur. Masih ada keluarga lain nggak? Saudara, om, tante, siapapun itu yang akan datang terus akan memberikan kejutan tak terduga kita. Aku nggak mau lagi ya. Gak ada lagi. Beneran? Bener gak? Yakin? Yakin gak ada saudara aku yang lain lagi. Au! Kok dipukul sih? Sakit tahu. Ya dia juga sakit, kamu kan tinggal ngomong. Ngomong apa? Aku tuh dari tadi udah begini kamu nggak ngeh. Aku nggak ngerti itu apa. Ya aku minta lepasin, kamu megangnya kekencengan. Kan bisa ngomong kayak gitu. Devan, tolong dilepasin. Orang megangnya kenceng banget juga. Ya bisa aku sebel sama kamu bohongin aku. Udah tuh aku mau pulang. Udah aku anterin. Semua minum nggak? Nggak. Udah ayo. Kita kenapa sih kesini? Katanya mau anterin Nisa pulang. Kita makan aja dulu ya, Nis. Kapan lagi sih Acakra punya kesempatan ngajakin kamu makan? Ayo. Nggak, Nisa mau langsung pulang aja. Udah lah, Nis. Bentar doang juga. Ntar kalau udah selesai makan, langsung anterin kamu pulang. Lagian, pengen makan, Nis. Sekalian pengen ngajakin kamu ngobrol. Ya, Acakra janji. Ini nggak bakal lama. Emang mau ngobrolin apa sih? Kalau tentang Teh Alia, Nisa nggak mau. Bukan soal Teh Alia, Nis. Tapi ini soal kamu. Nanti deh aku ceritain semuanya di dalam. Yuk. Soal Nisa. Emang kenapa? Ya udah, makanya kita makan aja dulu sambil kita ngobrol ya. Ayo, Nis. Nisa, ayo nunggu apa lagi?
Ayo sini biar Acakra yang traktirin makanan. Ayo. Alia kenapa di sini ya? Pak Devan, apa kabar? Baik, Pak. Sendiri apa kabar, Pak? Baik. Oh, Pak, kurang saya. Baik, Pak. Mari Pak Devan. Silakan. Halo? Oh, jam 11 ya? Yaudah, kamu tolong siapin semua materi ini yang diperlukan. Ya, baik. Ada apa, Devan? Aku ada meeting sama investor jam 11. Tapi nggak apa-apa, aku nganterin kamu pulang dulu aja. Gak bakalan keburu atuh. Udah gak apa-apa, kamu meeting aja. Biar aku naik taksi. Udah nggak apa-apa, aku anterin kamu aja. Aku nggak mau sampai terjadi apa-apa sama kamu di jalan. Devan, aku janji, insya Allah aku teh gak bakalan kenapa-napa. Bakalan aman. Lagi pula kan kamu udah bikinin aku aplikasi pelacak kan di HP aku. Jadi kalau ada apa-apa, kamu tinggal langsung datengin aku. Tapi kamu langsung pulang kan? Iya. Hati-hati di jalan ya. Ya. Teh. Aku temenin. Tadi Acakra mau ngobrolin apa? Kenapa kamu bisa nggak tahu kalau waktu itu Alia udah nikah sama Devan? Padahal kan kalian tinggal satu rumah. Tadi kan bilang gak mau ngebahas teh Alia. Apa yang Acakra nanyain itu ada hubungannya sama kamu, Nis. Acakra cuma curiga aja, Nis. Coba deh kamu cerita semuanya sama Acakra. Apa yang sebenarnya terjadi? Dulu, awal Nisa sama teh Alia ke Jakarta, katanya karena teh Alia dikasih kerjaan sama Kak Devan. Nisa mah senang aja, karena kita juga dikasih tempat tinggal. Kak Devan orang yang baik kok. Teh Alia sama Kak Devan emang sering pergi bareng. Katanya sih karena ada urusan kerja, dan Nisa percaya. Apalagi karena Teh Alia emang bilang dia kerja di kantornya Kak Devan. Emang kamu sama sekali nggak curiga kalau mereka sembunyiin sesuatu dari kamu? Enggak, tapi harusnya aku curiga. Waktu Teh Alia bilang dia mau pindah ke apartemen, soalnya Nisa nggak dibolehin ikut. Alasannya karena apartemennya cuma buat karyawan. Terus, kalau ada mama papanya Kak Devan, Nisa disuruh ngumpet. Soalnya mereka nggak tahu Teh Alia ngebawa Nisa. Nggak taunya, itu karena Teh Alia sembunyiin pernikahannya dari Nisa. Sepertinya emang ada yang dirahasiain soal pernikahan Alia sama Devan. Gue harus cari tahu semua itu. Ya Allah, kenapa banyak banget masalah yang menimpa aku dan keluarga aku. Masalah Nisa belum selesai. Teh Dara malah nambah bikin masalah baru. Nis, gak mau. Teh, jelasin dulu. Ini apa? Hah? Ini pas Kak Devan sama Tete ke Lombok kan? Katanya kesana karena ada urusan kerja. Terus ini kenapa mesra-mesraan? Nisa tunggu di situ. Nisa sebentar, Nis. Nisa mau kemana? Kenapa Nisa bawa tas? Nisa mau pergi. Tete udah tega ngebohongin Nisa. Tete kenapa sih tutupin pernikahan Kak Devan sama Tete? Kenapa gak jujur aja? Tete gak nganggap Nisa ada Tete. Tete gak butuh Nisa lagi. Lisa!
Nisa. Nis. Lagi dikunci. Oke, Nisa itu gak mau ngomong sama aku. Nisa teh pasti masih kesel sama aku. Dia sama sekali gak mau hubungin aku. Nisa pasti gak mau angkat telepon aku. Mendingan aku langsung samperin dia aja. Pak, kita ke arah Pondok Indah aja ya, Pak? Baik, Bu. Gimana? Kamu sekarang masih kesel nggak sama Teh Alia? Ya kalau menurut Cakra sih wajar aja kalau kamu kesel sama Teteh. Tapi jangan sampai lama-lama ya, jangan sampai berlarut-larut. Karena apapun alasannya Alia sembunyiin pernikahannya dari kamu, satu hal yang Cakra tahu. Kalau Teteh itu sayang banget sama kamu, Nis. Jadi kamu jangan sampai sia-siakan kasih sayang Teteh ya. Ya udah, lanjutin makan ya. Sebenarnya Cakra tuh seneng banget bisa ngajakin kamu makan, Nis. Kita udah lama banget nggak ngabisin waktu kayak gini. Gimana makanannya? Enak nggak? Oh iya, Nis. Kamu tahu nggak kalau Alia itu hampir celaka waktu camping kemarin? Kecelakaan. Kecelakaan gimana? Jadi gini, Nis. Kemarin waktu Alia pergi camping sama Devan dan keluarganya, Alia itu jatuh masuk ke dalam sungai, Nis. Dan arus sungainya memang lagi deras banget. Teteh itu hampir kehilangan nyawanya. Astagfirullahaladzim. Kapan Alia gimana? Alhamdulillah, Teh Alia itu selamat, Nis. Dan kondisi Alia sekarang baik-baik aja. Udah seperti biasanya kok. Saya nggak tahu. Alia nyaris kecelakaan. Udah nggak apa-apa, Nis. Yang penting, sekarang kondisinya Alia baik-baik aja. Cuma satu hal yang Cakra harus bilang. Yang namanya umur manusia itu nggak ada yang pernah tahu, Nis. Kalau seandainya Alia itu kehilangan nyawanya, dan kamu kehilangan Teteh kamu gimana? Saya nggak sanggup. Saya nggak mau semua itu terjadi. Karena itulah, Nis, Cakra tuh ingetin kamu. Jangan pernah sia-siakan kasih sayang Teteh kamu, ya? Kalau emang lagi marahan, kalian harus cepet-cepet biar hubungan kalian tuh baik lagi. Ya. Alia? Teteh rek naon ka dia? Tepuas Teteh. Udah bikin masalah sama aku sama Devan. Terus sekarang Teteh malah datang ke sini. Buat apa? Aduh.
nggak diangkat ya? Mungkin Teh Alia lagi sibuk, Nis. Coba kamu telepon aja nanti buat minta maaf. Kamu habisin aja makanannya sekarang, Nis. Biar aku bisa langsung anterin kamu pulang. Sampai kapanpun aku nggak akan pernah ngizinin Teteh buat ketemu sama Nisa. Kamu teh kunaon sih? Meni panik pisan kalau Teteh ketemu sama Nisa. Itu hak Teteh dong. Kamu lupa? Teteh teh ibu kandungnya Nisa. Jelas aku mah gak akan pernah lupa kalau Teteh adalah ibu kandungnya Nisa. Tapi aku gak akan ngizinin Teteh buat ketemu sama Nisa. Karena Teteh gak pernah tulus sama Nisa. Alah, Teteh ibu kandung, tapi Teteh memperlakukan Nisa tidak seperti ibu kandung sebagaimana mestinya. Teteh tuh capek yang ngejelasin sama kamu ya. Terserah kamu mau mikir kayak gimana. Terserah kamu. Karena kamu tuh gak akan pernah ngerasain apa yang Teteh rasain. Gak akan pernah ngerti. Lihat ya, apa yang mau Teteh lakukan. Teteh rek naon? Kamu lihat? Teteh akan kirim foto ini sama Nisa. Dan kita lihat sama-sama gimana ekspresi anak. Nah fotonya Teh masih ada. Aku udah hapus foto itu Teh. Jangan atuh Teh. Ini. Alia, kamu tuh jangan rebut-rebut gitu. Sini. Aku gak akan pernah biarin Teteh kasih foto ini ke Nisa. Sini jangan Teteh. Lepasin. Alia. Lepas. Sini. Kenapa sih? Teteh. Lelaki eta kenapa ada fotonya di HP Teteh? Salah ya Teteh? Hah? Selingkuhan Teteh? Selingkuhan Teteh oke? Lelaki eta? Hah? Teteh jangan sembarangan ngomong ya. Jangan sembarangan ngomong kamu Teh. Teteh ini memang wanita yang tidak baik-baik aja. Tapi Teteh tuh gak sembarangan. Satu-satunya laki-laki yang Teteh cinta itu cuma Miko. Kenapa nggak diangkat sih? Teh Alia marah sama aku. Terus sekarang jelasin atuh sama aku. Kenapa foto laki-laki itu bisa ada di HP Teteh? Hubungannya Teh sama Teteh apa? Kamu mau tahu? Kamu mau tahu laki-laki yang ada di sini? Hah? Laki-laki yang ada di sini adalah laki-laki yang paling Teteh benci seumur hidup Teteh. Laki-laki yang selama ini kamu cari-cari. Dia adalah Asep Kusnadi. Ayah dari kita berdua. Kamu udah merusak kebahagiaan keluarga saya. Jadi nggak perlu pura-pura baik depan saya. Saya ingatkan kamu ya. Jangan coba-coba dekat-dekat sama saya dan keluarga saya. Atau kamu akan tahu akibatnya. Sebelum semuanya terlambat, saya mau ingatkan kamu. Lebih baik kamu mundur dari pernikahan ini. Tapi kalau kamu bersikeras untuk maju, kamu akan menanggung akibatnya. Dan saya berharap mengunci Alia di dalam toilet bisa membatalkan pernikahan Alia dan Devan. Enggak. Gak mungkin Teh. Teteh pasti salah. Aku Teh kenal sama orang itu Teh. Itu temen orang tuanya Devan. Aku nggak mungkin salah. Nggak mungkin salah, Al. Ini adalah orang yang paling aku benci dalam hidup aku.
Mau orang itu berubah seperti apa, aku nggak mungkin salah. Aku yakin dia tuh Asep Kusnadi. Kalau kamu mau jati diri Nisa awet, kamu harus bujuk Devan untuk bisa mengizinkan aku kerja di perusahaan. Ingat baik-baik omongan Tele. Dan itulah konsep yang ingin kami tawarkan. Oke, Pak Devan. Saya suka dengan konsepnya. Asalkan sesuai dengan anggaran yang sudah kita sepakati. Terima kasih banyak. Kami akan berusaha untuk tetap sesuai dengan anggaran dan kami sangat yakin bahwa kita bisa memenuhi ataupun melebihi ekspektasi dari Bapak. Semoga ya, Pak. Kalau gitu kami permisi dulu. Baik, silakan. Permisi. Kasih. Kasih, Pak. Kasih. Masuk. Permisi Pak Devan. Maaf untuk makan siang hari ini, Bapak mau disediakan makanan apa Pak? Kalian kan tadi belum makan. Devan, berhenti. Stop, gerak. Apa sih? Tata ada tukang itu kue roti kukus coklat lumer. Cepetan berhenti, aku teh mau. Gerak, stop. Hari ini saya makan di luar aja. Oh, kalau gitu. Baik Pak. Kasih. Aku mau beliin roti kukus coklat lumer buat Alia. Pasti senang kalau dibeliin. Cakra nggak mau mampir dulu? Hah? Ya sebenarnya sih aku mau aja nih, cuman aku masih ada urusan lain. Jadi aku langsung pergi aja ya. Nisa, kamu jangan sampai lupa minta maaf sama Teh Alia. Ya, Nisa nanti pasti telepon. Ya udah, Cakra pamit dulu ya. Ya. Danis. Dadah. Laki-laki yang ada di sini adalah laki-laki yang paling Teteh benci seumur hidup Teteh. Laki-laki yang selama ini kamu cari-cari. Dia adalah Asep Kusnadi. Ayah dari kita berdua. Enggak mungkin. Aku teh nggak percaya sama semua ucapannya Teh Dara. Ayah kandung aku yang selama ini aku cari ternyata adalah Om Wildan. Papanya Jenny. Enggak mungkin. Teh Dara pasti cuma pengen mempermainkan aku karena dia teh kesel sama aku. Tapi apa untungnya? Teh Dara bohong ke aku kalau ayah kami itu ternyata Om Wildan. Aduh ya Allah, sakit kepala aku, teh pusing. Masalahnya sekarang itu cuma Teh Dara yang tahu wajahnya ayah. Kalau memang ternyata ayah yang selama ini aku cari-cari adalah Om Wildan, itu artinya aku sama Jenny kakak adik. Enggak mungkin. Ini semua pasti salah. Kayak suara HP Teh Alia.
Alia. Teh. Maafin Nisa ya. Nisa marahin Teteh. Nisa, teh jangan ngomong kayak gitu. Teteh datang ke sini kangen sama Nisa. Teteh mau minta maaf sama Nisa ya. Teteh sama sekali gak niat buat bohongin Nisa. Tapi Teteh takut Nisa teh gak bisa terima keputusan Teteh yang serba mendadak. Karena Teteh harus menikah sama Adevan. Teteh benar-benar minta maaf karena Teteh udah nyakitin hatinya Nisa ya. Teteh nggak perlu minta maaf. Nisa yang salah. Nisa langsung marah-marahin Teteh. Tanpa dengar penjelasan Teteh. Makasih banyak ya, Nis. Teteh gak nyangka Nisa bisa berpikiran dewasa. Untuk saat Nisa teh udah mengerti. Nisa pengen nanya. Tapi Teteh jujur ya. Nisa pengen nanya apa? Teteh akan jawab jujur insya Allah. Apa benar Teh Alia sama Kak Devan nikah karena Kak Devan nyelamatin Nisa dari juragan Komar? Iya. Berarti Teh Alia sama Kak Devan nikah karena terpaksa. Kalau gini gak beda jauh sama Teh Alia nikah sama juragan Komar. Dulu juragan Komar kan juga bakal lepasin aku kalau Teh Alia nikah sama dia. Beda tuh, Nis. Juragan Komar ngajak Teteh nikah itu untuk dijadikan istri ketiga. Ataupun Teteh gak akan mau. Kalau sama Adevan, kan Teteh sama Adevan sama-sama single. Maaf ya Teh. Saya banyak berkorban buat Nisa. Tapi Teteh terpaksa nikah sama Kak Devan. Awalnya memang seperti itu. Tapi semakin lama, Teteh ngerasa dengan Teteh menikah sama Adevan, itu adalah keputusan yang terbaik yang Teteh pilih. Adevan orang baik. Adevan bertanggung jawab. Dan Teteh gak nyesel menikah sama Adevan. Iya. Teteh jadi cinta beneran sama Kak Devan. Kamu mah masih kecil, Gen, ngomonginnya cinta-cintaan. Emang udah ngerti? Saya udah bilang Nisa masih kecil. Nisa tuh udah remaja, dikit lagi dewasa. Maknya enggak. Sampai kapanpun mah Nisa tuh tetap adik kecil Teteh. Nisa udah kuliah oke, bakalan tetep anggap anak kecil.
Bisa lega. Tealia bahagia sama Kak Devan. Lagian kalian cocok banget. Tealia cantik, Kak Devan ganteng. Ini bisa kamu bercandain tetehnya nih. Untunglah Nisa percaya kalau aku gak terpaksa nikah sama Devan. Aku gak mau bikin Nisa terbebani dan ngerasa bersalah atas keputusan yang aku ambil. Dan aku juga gak mau Nisa curiga sama pernikahan kontrak aku dan Devan. Maafin teteh, Nis. Ya mas, Pak, roti kukusnya masih ada? Maaf mas, sudah habis. Sayang banget. Padahal istri saya lagi pengen banget roti kukus coklat lumer. Oh, itu ya. Ya udah nanti datang lagi aja sore. Sore saya jualan roti kukus lagi kok. Yaudah, kalau gitu saya pesen dari sekarang, nanti sore saya ambil ya. Wah, nggak bisa mas. Saya nggak terima pesanan. Karena sistemnya siapa cepat dia dapat. Nanti datang lagi aja sore. Jangan kesorean ya mas. Soalnya jam 6 sore udah habis. Yaudah, nanti sore saya pasti balik ke sini. Ya, Baik. jangan telat ya mas. Ya, kasih ya. Ya, sama-sama. Halo Reno. Pak Devan, saya berhasil menangkap jamret yang mengambil kalung Bu Alia. Anak buah saya berhasil membekuk mereka, Pak. Bagus. Oke, makasih informasinya. Maaf, Pak. Pak Devan dan Bu Alia bisa kesini untuk mengecek langsung apakah benar mereka tersangkanya, Pak. Oke, kamu share log aja lokasinya, nanti segera saya ke sana. Baik, Pak. Baik, kasih. Kalian berdua jaga mereka. Jangan sampai lolos. Sebentar lagi Pak Devan akan kesini. Baik, Bos. Baik, Bos. Teteh senang banget. Udah baikan sama Nisa. Nisa juga seneng banget. Kalau aja Acakra nggak suruh Nisa buat baikan sama Teteh, pasti kita masih marahan. Teteh jangan ngomong gitu atuh. Tetehnya jadi sedih. Orang teteh nggak betah marahan lama-lama sama Nisa. Ya Teh, nggak lagi. Tapi Nisa kenapa bisa ketemu sama Acakra? Ketemu di mana? Gak sengaja ketemu di jalan Teh. Gara-gara ojol yang aku naikin mogok. Terus ada Acakra lewat naik motor. Dia tawarin Nisa, anterin Nisa pulang. Terus Nisa mau. Gak apa-apa kan Teh? Dia kan cuma pengen nolongin Nisa. Iya nggak apa-apa. Oh ya Teh, kata Cakra, Teh Alia tuh jatuh ke sungai pas lagi camping. Teh Alia kebawa arus yang deras banget. Devan, ayo kita pergi sekarang. Ya ampun, Cakra. Kamu teh ngapain ceritain itu ke Nisa? Bikin Nisa khawatir aja.
Terus kondisi Tela gimana? Soalnya Nisa khawatir banget. Apalagi tadi pas Nisa telepon, Teteh nggak angkat. Nisa teh nggak usah khawatir. Teteh baik-baik aja. Ini buktinya sekarang Teteh ada di depan Nisa, bareng sama Nisa. Teteh nggak apa-apa kan? Alhamdulillah, Nisa seneng banget. Telia janji ya, Telia jangan ninggalin Nisa kayak ibu. Teteh berusaha untuk bisa selalu ada di sampingnya Nisa. Doain Tetehnya sehat ya. Jujur, aku teh bingung sama sikapnya Cakra. Kenapa dia teh bantu mendamaikan Nisa yang masih marah sama aku? Padahal kemarin teh Cakra ngurung aku di gubuk. Apa maksudnya ya? Sekalian teh, mendingan aku tanya langsung, biar jelas semuanya. Sebentar ya, ada Ivan telepon. Halo? Halo Alia, kamu udah sampai rumah? Belum, Devan. Ini sekarang aku mampir sebentar ke rumah Pondok Indah. Maaf ya, aku teh belum bilang sama kamu. Soalnya aku teh pengen ketemu sama Nisa dulu. Oh iya nggak apa-apa. Terus kamu sama Nisa udah baik kan? Dia udah mau diajak ngomong lagi sama kamu. Udah, alhamdulillah. Ini Nisa yang di sebelah aku. Alhamdulillah, aku jadi ikut senang dengarnya. Makasih, Van. Tapi kamu kenapa nelpon aku? Oh, aku sebenarnya cuma mau ngasih laporan aja soal kasus penjamretan kalung kamu waktu itu. Jadi Reno barusan ngasih update bahwa pelakunya sudah berhasil ditangkap sama anak buahnya. Udah ditangkap? Udah diserahin ke polisi belum? Oh, belum. Makanya Reno sebenarnya minta kita datang untuk memastikan apakah orang-orang yang ditangkap itu benar yang waktu itu menjamret kamu. Kamu bisa kan? Aku jemput sekarang ya. Mendingan aku teh kesana aja, kamu nggak usah jemput. Nanti malah lama. Nggak apa-apa, aku naik taksi dari sini. Enggak ya. Aku nggak mau ambil resiko. Sekarang aku jemput kamu. Kamu tunggu aja ya. Ya udah tuh, kamu hati-hati ya. Ya. Nis, Adevan mau jemput Teteh ke sini. Terus Teteh mau pergi dulu, ada urusan. Nanti kalau misalnya bisa selesai cepet, Teteh kesini lagi jengukin Nisa ya. Ya Teh, tapi sebelum Teteh pergi, Nisa pengen nunjukin Teteh sesuatu. Ya, tunggu. Apa? Ini Teh, Nisa ngelukis sendiri. Bagus nggak? Masya Allah, ini teh beneran Nisa yang buat. Ini bagus pisan ini mah. Ay, Teteh nggak nyangka Nisa bisa ngelukis, ada bakat ngelukis. Masya Allah, bangga bisa Teteh sama Nisa. Makasih Teh. Nisa janji, Nisa bakal ngelukis Teteh sama Kak Devan. Yang bulan madu kemarin. Teteh sama Kak Devan mesra banget. Serasi. Serasi apanya? Yang ada aku teh sama Devan debat melulu, berantem tiap hari. Soal latar belakang Alia, aku sama sekali nggak mempermasalahkan. Karena aku menikahi dia atas dasar cinta. Ini peringatan terakhir buat kakak. Kalau kakak kasih tahu soal Alia ke keluarga aku,
aku akan membongkar soal perselingkuhan kakak dengan Kamiko. Aku gagal untuk menekan Alia dan Devan. Kenapa bisa aku gagal sih? Kenapa selalu Alia terus yang beruntung? Ya, padahal aku juga sendiri udah berusaha untuk masuk ke keluarganya Miko. Tapi aku gagal. Ini gak adil. Ini gak adil. Gak bisa. Aku gak bisa diperlakukan kayak gini. Tumben banget nih kok gak nyariin aku. Aneh aja kalau dia gak nelpon aku lagi. Apa dia gak khawatir ya? Dia gak takut ya kalau aku suatu saat nanti bisa ngebongkar semua rahasia perselingkuhan kita. Sepertinya dia mau main-main sama aku. Di mana mereka? Di dalam, Pak. Mari saya antar. Ini orangnya, Pak. Angkat kepala kalian! Lepasin! Cepet! Benar, mereka orangnya. Reno, bawa mereka ke kantor polisi dan pastiin bahwa hukuman mereka berat. Baik, Pak. Pak, jangan Pak. Jangan bawa kami ke kantor polisi. Iya Pak, tolong Pak. Jangan penjarakan saya Pak. Saya sayang sama keluarga saya Pak, sama anak saya. Ini akibatnya kalau kalian macem-macem dengan bos saya. Saya cuma disuruh Pak. Iya, kami cuma orang suruhan. Siapa yang suruh kalian? Reno, tolong motivasi mereka untuk bicara jujur. Baik, Pak. Angkat mereka. Baik, Bos. Kalau bos saya tanya, kalian harus jawab. Kalau kalian tidak menjawab, saya nggak akan segan-segan menghabisi kalian. Paham? Saya sudah tahu identitas kalian, tempat tinggal kalian, nama keluarga kalian. Kalau kalian tidak memberitahu siapa dalang dari semua ini, saya akan mengancam balik keluarga kalian. Reno, sebaiknya jangan bawa-bawa keluarga mereka. Karena takutnya keluarga mereka sama sekali nggak tahu pekerjaan mereka itu apa. Kita lihat saja, apakah mereka masih sayang sama keluarga mereka.
Reno. Baik, Pak. Kalian masih nggak mau jujur? Niko yang nyuruh kita, Pak. Kang Niko. Saya masih sayang sama keluarga saya, Pak. Tolong jangan apa-apakan keluarga saya, Pak. Beneran, Pak. Saya nggak bohong, Pak. Kalau Niko yang udah nyuruh kita berdua untuk ambil kalungnya Bu Alia. Gak diangkat-angkat lagi sama Dara. Dia ada di apartemen apa enggak ya? Jangan-jangan ini Dara sengaja mau ngerjain gua kayaknya. Oke, gua harus cari Dara sekarang. Gua langsung aja ke apartemennya. Gue yakin pasti ada di sana. Ternyata Miko takut juga ya kalau aku ketemu sama Devan. Bagus, bagus. Itu artinya aku bisa memanfaatkan momen ini untuk menekan Miko. Ya. Gimana pun juga, aku harus bisa meyakinkan Devan dan Alia untuk bisa pekerjakan aku di perusahaan keluarganya Miko. Ide yang bagus. Miko, kamu gak bisa permainkan aku. Kamu gak bisa jauh dari aku, sayang. Niko pelakunya. Apa tujuan dia untuk suruh mereka ambil kalung itu dari kamu? Gak tahu deh, tapi kami kok bener-bener keterlaluan. Tolong, Pak, lepasin kita, Pak. Kita nggak salah, kita cuma disuruh, Pak. Kalian tetap salah. Dan kalian harus mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Reno, bawa mereka ke kantor polisi supaya saya ada bukti untuk menyeret Niko ke penjara. Baik, Pak. Angkat mereka. Jangan, Pak! Pak, tapi Pak, dan kalian diam. Kalau kalian memang benar cuma orang suruhan, nggak ada yang perlu ditakuti. Dan saya juga akan memastikan bahwa hukuman kalian tidak akan lama.
karena kalian sudah kooperatif ngasih tahu siapa dalangnya. Tapi kalian tetap harus ke kantor polisi. Supaya saya bisa membungkam Miko dengan pengakuan kalian. Devan, kamu yakin kamu benar mau masukin kami kok ke penjara? Terus gimana sama papa dan juga mama? Terakhir, aku kan sudah kasih peringatan. Kalau terbukti dia pelakunya, aku tidak akan segan-segan penjarakan dia. Walaupun dia kakakku sendiri. Pak, kami mohon Pak, jangan penjarakan kami Pak. Iya Pak, tolong Pak. Saya kenal sama anak saya Pak. Reno, bawa mereka. Bawa mereka. Bawa mereka ke mobil. Devan, mereka kabur. Pak Devan, kita kejar dia pakai mobil, Pak. Iya, iya. Ayo. Ayo. Ya bos. Masuk. Sayang? Hai. Sayang aku kangen banget. Kamu juga kangen sama aku kan? Hah? Oh, sayangku. Sayang. Aku benar-benar kangen banget sama kamu. Sudah lama aku berharap kamu datang ke sini, sayang. Aku kesepian, gak ada kamu, aku kesepian. Jangan ninggalin aku lagi ya. Janji ya sayangnya. Kamu kenapa mukanya kayak gitu? Harusnya kamu happy dong ketemu sama aku. Kamu gak kangen sama aku, sayang? Tara, maksud kamu apa ya? Chat ke aku tadi pagi kayak gitu. Kamu mau ketemu sama Devan? Mau ngapain? Harusnya kamu nggak usah nanya sama aku dong, sayang. Kamu pasti tahu kan tujuan aku ketemu Devan untuk apa? Aku nggak habis pikir sama kamu ya. Kenapa sih sekarang kamu jadi kayak gini? Buat apa kamu ketemu sama Devan? Kamu udah ketemu sama Devan. Devan, itu mereka itu. Ayo kejar Devan, injek gasnya lagi. Ayo cepat. Wah, mereka masih ngejar kita. Ayo kabur cepat. Kalian siap-siap ya. Kita akan hadang mereka. Baik, Bos. Baik, Bos. Coba hadang mereka. Kita ke kebun. Kita nggak boleh ketangkap lagi.
Devan, mereka lari. Ya bos. Ayo. Tera, hei, Menurut kamu gimana? jawab aku. Kamu ketemu sama Devan? Sayangnya, aku nggak jadi ketemu sama adik kamu. Tera sayang, ya, dengerin aku. Kamu nggak boleh kalau sampai ketemu dengan Devan ataupun keluarga aku. Kamu jangan pernah melakukan suatu hal yang membahayakan hubungan kita. Jangan membuat rasa sayang aku, rasa cinta aku sama kamu berubah menjadi rasa benci. Jangan. Ayo cepet. Iya. Ayo cepet. Iya. Aduh capek. Gimana nih? Kita harus kabur kemana lagi? Kita mesti lepasin tali tangan kita dulu. Hah? Gimana caranya? Ikut gua. Hah? Secilin juga balik badan. Iya. Tangan lu. Ini mantep lu. Devan, kemana larinya orang itu teh? Reno, bagaimanapun caranya, kita harus berhasil tangkap Jamret. Baik, Pak. Kita nggak bisa nih kabur bareng-bareng begini. Maksudnya kita harus uncar. Yuk. Nah, lu kesana ya. Yuk. Kita tuh jangan sampai kehilangan mereka. Itu dia! Kejar! Kejar! Ayo, itu satunya. Reno, kejar dia! Baik, Pak.